sore hari ini, saudara, saya akan agak berbeda. Tahukah Bapak saat aku tersakiti? Sudah tentu dia tahu, ya saudara tahu jawabannya. Cuma, saudara, engkau kadang-kadang kita kecewa sedikit. Tuhan, bukankah engkau maha tahu, engkau tahu aku lagi tersakiti. Aku lagi dibikin rugi. Aku lagi dibikin sial nama baikku, dibikin rusak oleh orang. Tahukah engkau? Engkau tahu, tapi kenapa engkau biarin? Kenapa engkau membiarkan itu terjadi? Dan aku tersakiti. Saudara yang kekasih, ini satu hal yang kadang-kadang membuat seseorang menjadi mundur teratur dari Tuhan. Kalau Tuhan mengerti, kenapa kau kecelakaan? Kalau Tuhan mengerti itu tidak baik, kenapa aku bisa rugi? Uangku disikat orang. Tuhan kan tahu itu tidak baik buat aku. Saudara yang kekasih, kadang-kadang kita menganggap bahwa Tuhan tuh harus pikirannya seperti pikiran kita. Kalau semua orang menuntut Tuhan pikirannya seperti orang, maka itu tidak mungkin. Karena dia tidak mungkin menanggalkan, melepaskan keilahiannya di sorga. Dan dia terus bersama dengan kita di dunia. Sebagai manusia, sebagai orang. Itu sebab satu-satunya jalan. Ketika kita merasa, Tuhan, kelihatannya engkau agak lama jawabnya. Apakah engkau tidak tahu, tidak kroso bahwa hamba lagi tersakiti Bapa? Saudara, dan itu membuat seseorang menjadi kecil hati. Semua katakan, tetapi mulai malam hari ini saya tidak kecil hati. Karena saya terlalu percaya kepada Bapa saya di sorga. Yang akan menyelesaikan semua keadaan yang negatif dalam hidup saya. Amin. Saya yakinkan Anda bahwa firman ini pada satu saat ketika iblis membisikin kita, saudara, engkau akan mengusirnya keluar. Dia tidak mampu untuk menaklukkan kita sebagaimana kebiasaan dia menaklukkan kita. Saat yang rawan bagi seorang manusia untuk meninggalkan Tuhan adalah iblis tahu. Yang paling pas kamu mesti mundur. Yaitu kalau kamu lagi masalah, kamu lagi tersakiti, kamu lagi sakit, kamu lagi rugi, kamu lagi susah. Dan kamu tidak ada yang perhatiin. Kamu mesti mundur. Dan iblis membuat itu situasi dan kondisi macam demikian. Itu sebab kita harus tahu. Katakan, saya harus tahu ketika saya susah. Ketika saya rugi. Ketika saya tersakiti. Bapa saya mengetahuinya. Amin. Kita akan segera melihat dalam 2 Petrus 2 ayat 8 dan 9. Kita akan baca. 1, 2. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Amin. Jadi saudara, orang yang disebutkan di sini, yaitu Lut sekeluarga, hidup di tengah-tengah bangsa yang jahat. Saben hari orang benar ini yaitu Lut tersakiti. Apakah Tuhan tidak ngelihat? Pasti dia lihat. Jadi salah satu ciri khas dari anak Tuhan yang benar adalah dia akan bisa bertahan ketika dia tersakiti. Ini sesuatu keajaiban. Allah yang membuat demikian. Jadi ketika sudah dalam keadaan pencobaan, dalam keadaan ditinggalkan, dalam keadaan harus sendirian menanggung semua risiko hidup saudara. Semua katakan tidak apa-apa. Sebagai orang benar, Bapak saya tidak meninggalkan saya. Engkau harus yakin, engkau harus kuat. Orang benar mengalami penderitaan. Tetapi Bapa akan membuat jalannya. Amin. Para kekasih, kemudian kita akan membaca ayat yang ke-9. Mohon dibuka dari Alkitab saudara. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1, 2. Maka nyata
bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Amin. Jadi saudara, Tuhan tahu. Katakan, Tuhan tahu. Bila Dia tahu caranya, bila Dia tahu keadaan saya tetap happy. Amin. Sungguh benar demikian. Kesusahan apakah yang bisa membuat seorang anak Tuhan menjadi ngelokro, menjadi putus asa? Tidak ada. Dan dia tidak punya alasan untuk melakukan demikian. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan, maka nyata. Bukan dikatakan percayalah, yakinlah, berharaplah. Enggak. Kata nyata berarti satu realita yang Allah mau bikin pada real time. Ketika Anda dan saya membutuhkan, Dia menjadikan nyata. Maka nyata berarti Tuhan, saya bukan hanya kau janji kosong, harapan-harapan yang kosong membesarkan hati saya, menghapus air mata saya, tapi tidak ada kenyataan. Semua katakan, maka nyata bahwa Tuhan bisa menyelamatkan saya ketika saya menderita. Amin, saudara. Apa yang saudara harus khawatir? Gaji tidak naik-naik, semua harga membubung tinggi. Anak-anakku yang masih muda, kalian sebagian mempunyai pikiran, aku gak bisa meneruskan sekolah, maafkan saya. Tapi itu realita. Realita tidak bisa diselesaikan dengan teori. Realita tidak bisa dikatakan, kamu percaya, kamu berharap sama Tuhan, nanti semua jadi baik. Kita sudah berharap, sudah nangis, sudah menjerit sama Tuhan, pendek kata. Oke, tapi yang kita butuhkan adalah kenyataan. Saya yakinkan saudara. Kata maka nyata dalam di sini adalah aku akan lakukan janjiku. I will keep my promise and I will fulfill it to you. Aku akan memenuhkan bagimu bahwa aku mampu menyelamatkan orang benar. Saudara besar hati. Kalau saudara mengatakan aku sendirian, itu tidak betul. Saudara mengatakan semua memusuhi aku, semua tidak menggubris, semua tidak care dengan aku. Saya beritahu, engkau mempunyai pernyataan dari iblis yang tidak benar. Karena Yesus berjanji, maka nyata Tuhan tahu caranya menyelamatkan orang benar dari segala siksaan, dari segala kerugian, dari segala jalan buntu, dari penyakit-penyakitnya. Nyata Tuhan tahu caranya. Dan kalau aku berjalan dengan iman, Allah Bapa akan membukai semua pintu yang tertutup bagiku dibukai. Dan kalau Dia mengangkat aku, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan aku. Haleluya. Saudara yang kekasih, banyak orang tidak yakin bahwa Bapa mengetahui. Itu sebab dia nangis, dia putus asa, dia cari alternatif, dia cari bantuan-bantuan yang lain para kekasih. Anak-anak Tuhan, malam hari ini, stop, berhenti sejarah bantuan kuasa yang lain. Mulai malam ini, engkau hanya punya satu jalur saja, yaitu dengan Yesus yang berkuasa dan yang tidak pernah gagal. Kalau engkau menaruh kepercayaan kepadanya, Dia pasti berhasil dalam hidupmu. Haleluya. Para kekasih, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau beri dalam hidup seorang yang merasa lonely, yang merasa sendiri dan menanggung beban terlalu banyak. Orang yang tidak yakin bahwa Bapa mengetahui kerugiannya dan kesakitannya, saudara, akan membuat hatinya letih. Kemudian dia agak marah dan agak jengkel sedikit. Ya, entah sama Tuhan, yang jelas sama sesama, dia akan mengalami kejengkelan dan keletihan, fatigue. Dia akan mengalami keletihan dan dia akan geram.
Ciri-ciri psikologis orang ini berbahaya, saudara. Ini orang berbahaya. Karena apapun bisa memantik kejiwaan dan membuat dia menjadi brutal, membuat dia menjadi lupa daratan dan gelap mata, saudara. Kenapa? Karena dia sudah merasa aku tidak ada yang memperhatiin. Maka itu kalau saudara di rumah sebagai istri tidak memperhatikan suami dan sebaliknya sebagai suami tidak memperhatikan istri, itu sangat berbahaya. Bukan cuma salah satu bisa nyeleweng saja. Bukan cuma itu saja. Tetapi bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kalau anak saudara merasa lonely dalam rumah, maka dia akan lari kepada teman-temannya yang kita tidak tahu teman-temannya mengajari dia apa. Saudara, loneliness ataupun merasa seorang diri, merasa terpojok di sana, merasa tidak dihargai dan tidak diikut sertakan, adalah satu gejala kejiwaan yang sangat dangerous dan bahaya. Itu sebab jangan sampai seorang anak Tuhan hatinya menjadi letih, capek. Dia harus selalu punya harapan, Tuhan, aku tidak mau capek. Aku tidak mau letih dan berbeban berat. Aku mau serahkan semua bebanku kepadamu, Tuhan. Hanya Engkau yang memberi kepadaku kekuatan dari sorga. Suami, ya, suami kalau melihat istri lagi sedih, "Napa to kowe kok ngene?" Ya, jangan malah dibentak, jangan malah dimarahin. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Ya, Mbak, kalau manggil masuk Mbak, apa namanya? Kalau suami manggil istri apa? Sayang, ya sudahlah sayang ya. Sayang, kamu kenapa kok susah? Ya, kamu kan mempunyai Tuhan Yesus. Aku mempunyai Tuhan Yesus. Ayo kita doa, gak boleh susah lagi. Itu matanya tuh, kayak matanya ikan mas koki itu ya. Ayo sekarang kita harus penuh dengan sukacita. Harapan kita luar biasa. Engkau tidak sendirian. Amin. Dia berhenti, suami ibu atau istri bapak berhenti dari melanjutkan pengembaraan iblis yang membawa duka cita, membawa gloomy, membawa kelabu dalam rumah tangga. Saudara, engkau menghentikannya dengan beberapa kalimat yang penuh dengan kuasa Tuhan, kalimat firman Tuhan. Selesai, sudah. Kalau tidak diselesaikan, terus ada itu duri. Saudara, itu berbahaya sekali. Tahukah Anda bahwa ada sejenis duri yang tiba-tiba menjadi granat? Nah, itulah dia. Itu sebab jangan membiarkan duri menjadi granat. Amin. Caranya salah satu harus menguatkan. Itu sebab hati yang letih, geram pada Tuhan dan kepada sesama, tidak ada lagi di dalam kamus hidup kita. Yang setuju angkat tangan. Terima kasih Bapa. Saya tidak akan letih dan geram dalam sisa hidup saya. Saya sangat Engkau perhatikan. Saya merasa Engkau dekat sekali. Kadang-kadang Engkau memeluk saya. Dan Engkau membelai saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Ciri yang kedua, ogah, tidak mau, ataupun malas, ataupun tidak seluruh hati ketika kita harus memuji dan menyembah kepada Allah Bapa. Saudara, hatinya, kesetiaan, kecintaannya sudah mulai terpotong-potong. Saudara, tidak mempunyai lagi satu kesungguhan, satu utuh hati buat